lampu hijau baru ijak. Saya. Nanti garuh nung tanya, apakah mana sematih tak sayanya? Ruk lampu merah hidung, ikut le awaknya ide. Ipurno dengku, saya nung naik kula. Bitnya narimo si kula saya. Kalau karak kahak kahuk karu dulang gedung, nung tanya nyampu raya tak tu lang gedungnya. Jawab, rumah si kula saya dengku. Panya saya ide hibi si kula. Nung tanya lam, kupu temai hibi si kula saya. Jawab, nyak je ku rương. Igop ibi si kula saya, nyak je ku rương. Itanya urang tapi si kula je ka saya. Ya pokok. Ya, padahal tertib tu lampu merahnya mesti. Nah ulama kontemporer ijtihad baru, nya wajib dang berlampu merah pula. Sebab tertib Islamnya. Hanji amburadur punya musibah mendalah tayang. Tayang ide pada Aceh na lampu itulah lam dilarang terobos. Padahal kana lampu ku pun tulisnya lam. Batong bro. Padahal kana tong peh tulis lam dilarang buang sampah sembarangan. Tak jauh WCE. Lu tak tahu tak jangan ulikot itulah lam. Jangan lupa disiram. Ro dumpu ro peh tulisnya lam. Allah pak tiga longjak dakwah menanti mekarak jauh WC la eloi tulis beda betul. Pui tulis bab bintih. Baik saya kaglih punggung rawan itu. Nyamban dari Islam. Maknanya apa? MR dan debu murah. Islam agama indah, Islam kan agama murah, Islam agama bersih, tapi nyatanya semuanya ia mai legok. Lampu hijau baru ijak. Saya. Nanti garuh nung tanya, apakah mana sematih tak sayanya? Ruk lampu merah hidung, ikut le awaknya ide. Ipurno dengku, saya nung naik kula. Bitnya narimo si kula saya. Kalau karak kahak kahuk karu dulang gedung, nung tanya nyampu raya tak tu lang gedungnya. Jawab, rumah si kula saya dengku. Panya saya ide hibi si kula. Nung tanya lam, kupu temai hibi si kula saya. Jawab, nyak je ku rương. Igop ibi si kula saya, nyak je ku rương. Itanya urang tapi si kula je ka saya. Ya pokok. Ya, padahal tertib tu lampu merahnya mesti. Nah ulama kontemporer ijtihad baru, nya wajib dang berlampu merah pula. Sebab tertib Islamnya. Hanji amburadur punya musibah mendalah tayang. Tayang ide pada Aceh na lampu itulah lam dilarang terobos. Padahal kana lampu ku pun tulisnya lam. Batong bro. Padahal kana tong peh tulis lam dilarang buang sampah sembarangan. Tak jauh WCE. Lu tak tahu tak jangan ulikot itulah lam. Jangan lupa disiram. Ro dumpu ro peh tulisnya lam. Allah pak tiga longjak dakwah menanti mekarak jauh WC la eloi tulis beda betul. Pui tulis bab bintih. Baik saya kaglih punggung rawan itu. Nyamban dari Islam. Maknanya apa? MR dan debu murah. Islam agama indah, Islam kan agama murah, Islam agama bersih, tapi nyatanya semuanya ia mai legok. Tapi hana sokira yang tunggu ladong tamate urang-urangnya hana lam bagi-bagi, tapi tetap dipakai oleh satu orang sementara yang lain kadang-kadang tidak rela. Contoh, ya lu belum tunggu bak kanuri. Saya fikir kanuri hana terjadi tunggu terjadi. Nyon tanya boleh. Musa kanurinya didang ikutanya. Segala dipersilakan, kira-kiranya supo atau pormo, cacok kerupuk sikrek, nyecua, sebetulnya. Man ke desanya kadang-kadang itu kahana gara-gara karela urung pormo, tapi dasarnya segala dipersilakan cuma dulu menyurung pormo bidin kagak ada macam. Ya bukan. Turah tak boleh tu, kau dipersilakan, kau ada baju.
cak kerepuk ngalai sampai. Ya hayo. Cuba sih tu betul betul. Tapi anak so sadari nya ikut maksiat akhir zaman. Yang aneh loh, ururineng biasa sebahagian di antaranya ada yang ditugaskan memasak maguan, tapi kadang-kadang hanya janji bayu. Maguan itu ke lepas rumah, nyotruk nu pajo, bi ke jame, hai bubur yang dia kerjalah. Di orang yang maguan karena merasa egonya kahet maguan, kepikir kajet cok-cok ke rumah. Padahal pajuhinan yang dia kecuali bi lepas rumah. Karena egonya kerja, kanuri mungkin lincung, anu di rumah, bijuk nupo, bijuk kayak siagam, ke anu min, nyan yang halal. Tapi yang yak cok lang kamang putianya, ngan hanai di rupa rumahnya, gejak mukuali, gigita di dalam pokok mau diwari-wang lo, dia motor untuk taluh itunya. Yang kira-kira cukup kan? Cukup, lalu rupa rumah mukurok mukai. Nyamunan pancurinya hanya mesti lagi tengok gambarkan, fuk patu-patu, ya tengah malam, mesenteke. Tangan pencuri ternyata banyak terjadi pencurian yang terkadang dalam terang-terangan. Nyu lagi nyu termasuk maksiat tun tinggi. Termasuk zina jamun. Zina jamun som-som. Dan pembebitan. Orangnya di tempat-tempat terhormat, di ranjang-ranjang empuk. Bahkan dengan terang-terangan dia pajak kelam pebalam maro tak kejadian lah pokoknya ke anu urung Batak, ke anu urung Jawa, ke anu urung Jakarta, ke anu urung Medan, anu urung Aceh yang hiril lo tanya orangnya ke anu urung Jamun, urung Jamunnya anu urung Jamun lo, urung Jamun lo anu urung Jamun lo, anu urung Jamunnya ada pi urang jamun tanya urang tuha-tuha wai haleh lah. Ada maksiat hanya canggih-canggih tat karena kolom na TikTok. Paling maksiat hanya semayang semua. Haleh lah ulama ke ikuti ketempuh dia ke apa. Na haleh lah. Tapi telah yang na yang mutlaw si. Na yang jadi pencuri si. Malah na yang tubik tamang penjara ci. Ya tamang penjara. Mungkin salah hamai hadis. Sebab na hadis dari hadis Muslim, dunia sejinul mukminin. Dunianya penjara bagi orang mukmin. Mengeluluk penjara di kedua. Artinya orang awalnya nasib yang rendah-rendah, na yang maksiat-maksiatnya termasuk yah tanya orang awalnya nasib. Pertanyaan Mbak Batin lupa ki ke anu urang-urangnya macam anu ni. Anu yang cuma yang pelamnya pakai. Anu ji. Ji macam lagi yang anu ji. Nauzubillah summa nauzubillah. Menyajih lagi yang anu ji lebih mutlak tuca ji. Nyok yang menyebabkan bahasa generasi Islam tiruk laju kincu lagi ikut-ikut. Bahkan karena generasi-generasi tidak mampu mewariskan agama kepada anak cucunya. Semakin canggih dunia, maka semakin canggih pula maksiat yang dilakukan. Oh, tak jauh kesimpulan, ini kan ceramah yo. Kaji pada dia lagu mana yo. Tak itu. Mengepegah lagi kita uji rahmat. Teman tengok tanya yang bayar rahmat, dia pegang kanji. Tak. Oh, tak kesimpulan. Nak dengar betul? Oh, tak kesimpulan. Ternyata pemaksiat jamun, pemaksiat urangnya, gaya jamun, gaya urangnya, ternyata bayang keroknya hanya karena tertipu. Kenang pengut. Siapa yang tertipu? So yang kenang pengut. Segala dah jauh.
Kenang pengunnya dasar haji bahasa dari ngun. Pengun artinya orang cadang dipegat pengun. Maka mengenang pengun sebab kangun. Maka jadilah dia orang yang ngun. Yang mana? Tertipu itu ada dua. Tersimpul dalam Al-Quran. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu tertipu dengan dunia. Dan jangan kamu tertipu dengan Allah. Rupanya tertipu bak dua perkara. Kena pengen dengan dunia, kena pengen dengan Allah. Orang jamun kadang-kadang hanya tertipu dengan dunia. Orangnya tam-tamah sabuh tu. Selain tertipu dengan dunia, tanya kamu lagi tertipu dengan Allah. Iban yang maksud tertipu dengan Allah, Allah mempengaruhi tanya. Yang terlampau. Ternyata tertipu dengan dunia yang kamu dah tak pahami, jadi pengaruh di dunia. Tertipu dengan Allah, orang-orang yang kena pengaruh sedang di jalan Allah. Nyawa yang maksiat kelas tinggi sebenarnya. Tak kubur atas Allah juga. Tak lakukan syariat Allah, tapi juga masih tertipu. Nyawa yang wajib diwaspadai karena sangat halus di lapangan dalam kejadiannya. Maka malamnya, lo buka kitab ringkasan Ihya Imam Ghazali, lo buka bab tertipu. Karena punca maksiat, maksiat jamun atau maksiat yang terkini, mandung punca jibak tertipu. Yang boleh tabahai tertipu model kedua, tertipu di jalan Allah. Adapun tertipu dengan dunia mungkin banyak ragamnya, tapi walaupun banyak ragam, yang mandung punca tertipu dengan salah duga. Lo ulang lo. Tertipu dengan dunia biasanya karena salah duga. Pak salah duga, ruh geduga, peng segala-galanya. Nyan tertipu ratunya. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ruh saya kira uang sebagai kunci bahagia, nyanka tertipu mendonya. Maka dalam Quran Allah tak dijamin. Dalam Quran Allah tak dijamin kebutuhan hidup tak ditanggung. Wa ma min dabbatin ubina makhluk yang melata di bumi ditanggung ya Allah rezeki. Yang ditanggungnya kebutuhan hidup sebetulnya. Itanya pakan dia kesangkang merasa hana so tanggung, susah, gelisah, cemas tu dalam ekonomi karena ternyata yang hansetkan kebutuhan hidup tapi gaya hidup. Gara-gara gaya hidup maka orang tertipu dengan dunia. Oh, betul lagi nya. Itu biarlah maksiat model baru. Oh, contoh dia ke gaya hidup. Nah, orang-orangnya menjaga sedekah jahat. Tapi menjaga gaya hidup ada puluhan juta. Hui. Nah, orang tu bak dia belum plat sabuh angka payah bayar tik ton. Hui. Jadi kalau tamnya malahnya jemaah. Kalau lu pegang pekan hui. Tik ton payah bayar. Padahal jutaan sih. Tu bak lampu hem likut kena. Mahal sih yang pasang lampu hem motor. Padahal lampunya hanya ke urut likut. Dia kan merupakan ya. Sebab lampunya tak tegar hem. Man tak tegar hem nak tak meu, betul tak tegar tayau. Kapan deh? Man duk na behipangnya, lo. Yang baik kayu menterukah ya. Gaya hidup, dia kentam, mana nak pegang tam.
Tok bak pasang power kuikun tip lah motor yang 3 gon yang 12 juta untuk gerdang-gerdung lah motor yang tengah. Ha? Padahal ni keterkah ke mak wakaf ke yah gedukna kalau pi. Yuk gerdang-gerdung lah motor. Yang mak gerdang-gerdung lah kubung. Gara-gara gaya hidup. Maka lu pegah tertipu dengan dunia. Itu dia maksud model baru. Yang pertama. Tapi yang paling bahaya adalah tertipu dalam amal atau tertipu di jalan Allah. Kata ibadat manteng tertipu. Padu macam, ya baru baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak haji baca habis. Sebab biasa menurut itu bak pengajian saya akan mulai baca kitab tak semua. Ya bukan. Maka saya mulai ke buka kitab urang buat tengut menang gitu baru jaga. Mungkin doa-doa buat dalam baca roh baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amya. Nah, lu baca sekedar betang-tang karangan lu, ha? Ke Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum firqatun ahkamun ulum asy-syar'iyyah wal 'aqliyah wa ahmalu tafaqqud al-jawarih wa hifdhaha 'anil ma'asi. Di antara mereka yang tertipu di jalan Allah adalah orang-orang yang memperdalam ilmu syara', ilmu syariat dan ilmu akliyah, ilmu pemikiran tentang tauhid. Lalu mereka gagal tidak memperhatikan anggota mereka dan gagal dari menjaga anggota mereka dari maksiat. Dan mereka itu tertipu dengan ilmu, orang tertipu wa dhannu annahum indallahi bimakanin la yu'adzibu mislahum. Mereka menduga mereka sudah punya kedudukan di sisi Allah hangga dia le kudo-kudo tanyanya. Ngen kata jabe, ngen kata semayang, ngen kata pubut ubina amai, meratalah tanyo ka aman nyan ka tertipu. Padahal lekat anggota tu yang mendengi maksiat apalagi lisan yang lebih leluasa dan bebas untuk melakukan kejahatan karena lisan itu paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Tuhan. Artinya tak angka tapi lisan tetap maksiat karena yang tak anggap maksiat lisannya orangnya cuma yang jorok-jorok. Ya bukan? Detalan tu contoh lagi ada kejadian Islamnya jorok sehingga tak anggap maksiat. Barang wajib sangat benci kalau tanya karena maksiatnya jorok sekali. Ulam homoseksual jorok lagi. Tapi orang mupat kalau bahkan WH hanya disediakan untuk menangkap mereka-mereka yang selingkuh di rumah kosong. Mudah benaci orang berapa awak mupat. Pegahana. Karena maksiat upah hana jorok tak. Maka dalam kitab atau dalam Quran naga bahas fahsya iwal mungkar. Desa na dua model fahsya dan mungkar. Menyemungkar mungkin biasa mendengi. Tapi fahsyanya keji, zina, temucu. Tapi tinggal semayang hana fakiranya sebagai maksiat yang jorok. Malah yang guralom na urun yang jadrok urun selingkuhnya nawak hana semayang. Ya bukan? Menaik rumahnya urun-urun tengah Madinah baru mau kosong ilabon itulah ilubur. Ya hana semayang Kalimanggon tu. Dari Gunung Subok pun sampai ke Maghrib hana semayang lom. Kalimanggon ilawan Tuhan. Awaknya bertiga. Benar kira-kira. Nyuk kalau ubud desa aja. Kain kata anggapannya dosa dan maksiat yang jorok-jorok saja. Padahal lisan kita, anggota kita masih ada juga maksiat. Nyan taduga drawatuh keaman tertipu. Yang lebih pun. Kemudian yang kedua, wa firqatun ukhra ahkamul ilma wal amal fawadabu ala ta'ati dhahirati wa tarakul ma'asi illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu an hasifati zamimah. Di antara mereka ada lagi kelompok yang tertipu, yaitu kelompok lain yang mereka itu memperdalam ilmu dan amal. Rupanya nyokak ha bacudru.
ilmu yana ya buat kalutin lumamai lau kataan kasaleh, lalu mereka perhatikan hanya kepada taat yang zahir saja dan mereka meninggalkan daripada maksiat zahir itu. Hanya saja mereka itu tidak peduli tentang hati mereka. Tertipu lagi. Amai lahir ke buat puasa anak tinggal pokoknya. Malah Senin Kamis habis kicau. Tumayang sunat rawatib hantam pernah alpa tahajud yang habis ke budak. Tapi ria. Tapi terkabur. Tapi ujub. Tapi jangan dihina. Ingin dipuji. Ingin popular. Berumpak dua ikut bertabai-tabai tanya bejik kuri waktu. Bejik ke kepala. Nyat penyakit sebetulnya. Penyakit pilih ada masalah. Selong you dua waktu kat londok sih. Tapi galak long you waktu hanya punya penyakit. Artinya menokkan kau waktu hanya saja masalah bu. Ya. Galak tu bejik ke pemimpin maksudnya. Obor riasa galak saja ke pemimpin. Menyamunan hati nya termasuk maksiat modal baru cik tu bro. Sampai buka empat kibrun contoh. Ubina penyakit batin yang kain saat awal pegah le urung pegah dalam kitab terkabur karena umumnya tanya masuk urung pegah terkabur kain tak urung kira sang bumutih tak tok dada akulah jari urung terkabur punya modalnya. Tapi urang terkabur umumnya hang sagai-sagai guten tak salah. Asal urang hana mengaku salah, ente salah, nyan terkabur. Nyan ramai pun hana. Kalau pasti dum terkabur. Asal salah, tak salah hanjik pun salah. Salah je, nyambai pun salah. Lagi urang bangai, hanjik tak kun bangai kena. Bangai je, nyambai kun. Yang dekat menyertai aku longkok cara melongkok hebat betul tapi baik pun salah sagai baik pekek sagai bertabai puai yang nasibut terkabur walaupun halu ni tak jaga tengku budak urung pegah sama aja karena tanya bujuk lu siapa oleh Allah Taala modal penyakit batin yang kan nyak tak perjuangkan Kejuk dulu tepo ledung bak si A, kejuk ria bak si B, kejuk kreat bak si C, kejuk terkabur bak si J, kejuk ujung macam-macam kejuk oleh Allah sejak lahir itu. Kepa lah. Mati berdu lah. Tang-tang aja Allah ke, ni kujuknya meo. Yang menan mati berselesai pergi. Maka kepegah qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang bersihkannya. Sebab memang jiwa manusia itu sejak terlahir kebanyakannya kotor. Beruntung yang pergi. Wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang membiarkan kotor selalu. Sehingga egonya berupa kultur kerukun Islam. Lumayan tak yang nak tinggal-tinggalnya. Masjid anak-anak betul. Tapi tiga orang masjid tanya orang ajak lagi luming bui. Kenal ya? Surah kali. Lata tu. Lu fikir kau yang tak selamat cik perhai golong. Kau sedih tu orang maksiatnya okey. Kau sedih tu orang golong taat. Iya. Tapi bersayang tu keji. Lagi tak sayang tu tau. Sehingga tanya merasa paki ji. Ilok pi paki ni. Jadi mandua paki. Baik paki ji. Sampai tanya kat selamat. Nyatnya hati-hati ni bagian batin. Walaupun tu sama-sama tak aman, sama-sama ya, itu padang nak pertanyaan je tanya urang jawab piramai anak gure tapi gure dia tu kan. Ya, you pindah pada baru gure ilongnya sekedar pegang-pegang macam ni. Ya. Nyo kadang nak pertanyaan yang kalian nak simpan kadang-kadang tulis kan. Payah pegah bawai, bet tu tidak lu pegah. Teman yang je bebas, asal tak payah-payah dah. Dia payah je ukron. Dah, yang kedua tu pegah iri. Dia macam lampuin peduli ke amai lahir, dihindari maksiat lahir, tapi hanya peduli ke maksiat batin. Tu pegah contoh pun kibrun terkabur. Yang kedua tu pegah iri.
Iri cukup le ladom ubun. Menyairi raya deh laju bak reaksi kadang-kadang dendam itu biat marah dan berarti iri raya. Lada iri ke ubun. Tidak senang orang-orang lain mendapat nikmat. Maka pegah dari Imam Ghazali, tidak ada kriminal yang paling besar selain protes terhadap kebijakan Allah. Kita lebih rasuki bahasa orang-orang, lebih kekayaan, lebih pangkat, lebih jabatan, tanya iri. Sebenarnya, nyai sedang unjuk rasa kebijakan Allah. Lagi-lagi kekun Allah pergi aja oleh keji. Maka kepegah, saya beraya dia syairi karena menyangkut dengan tauhid. Hanya setuju ke kekayaan oleh Allah. Pergi protes dia. Kira-kira dia kekayaan agaknya. Oh, ada agaknya kesunnah dia aja dia Allah ke kau. Ada roh ini ha. Ente ku pekawin dia Allah ngon tu ngaurinang cari tanya kebetulan hana cari lagi pen jamun betul. Betul. Yang buat siapa dia pekawinnya? Buat Allah kan buat kawakai. Kan buat wali. Tapi kairi itu kayak cok pacar long jamun. Hai, asal hana jadi ngodon tanda hana jodoh berarti jika pegak oleh Allah tungon iri. Maka ketika iri biasanya keji baik, keketi baik, akhirnya dukun bertindak. Nyan iri yang munan Hip raya desa kempina ancaman gadah amalan terbakar sebagaimana kayu kering dimakan oleh api. Iri yang jet dua macam. Pertama, iri bak kebaikan, tapi kan iri nanji. Dalam bahasa Arab, ributah atau munafasah, bersaing sehat. Nanji. Yang kedua, iri kasih yang anak buku. Iri kasih yang kedua. Nah, pakan nyolong bahah malamnya karena mungkin gure-gure lain pinasi pegah-pegah nyo yang terjadi berulang berarti tak anggap itu ulangan malamnya. Karena yang paling terutama yang katanya bagian ilmiah lahir mesti semayang puasa yang salah tak buat kan tapi pun juga sampai nyo kuat hanya mungkin bak gure tapi pun juga salah tapi nyo terlalu dalam batin ku tetabu puiri hanam tak hai api maka berkain baca-baca ada juga gure-gure ukur berkain bagian-bagian dalam bagian luar mungkin kada meu untuk majelis taklim di kana. Sebab tanya biasa aja galak ada luar-luar. Tanya dalam mana tak penting biasa. Dak kecil rumah biasa awai cet luar. Di dalam macam bata. Dak tak kotor pilih baju luar, baju dalam tak kotor ya. Dak budak kemak muka, kan ni bak bungong gitu. Nah, berikutnya pada minit dah aku pos setengah 11 ya. Yang kelaya ria yang penyakit batin ni rianya paling susah tak kelola tejubit kolam hana kacaya karena nama ria tidak ikhlas ada nama tidak ikhlas pasti ria paling sulit yang keikhlas sebab asal ikhlas biasanya tidak iklan kalau iklan biasanya tidak ikhlas biasanya ya ada yang menun tidak amai galak sebelumnya mana si amai cik kalema sebagai contohnya ke amai malamnya dunia buat sebagai amai ilung sumbut pika amai melemah tu baru dibaca rabai lemah mungkin luak sumbut lemah som dikonya ya amai lemah. Contoh lain semayang jamaah cik lemah tapi baik galak di rumah baik galak itu pun ata-ata yang lemah ata yang hana lemah terkiri dapur lemah baik cik ngon galak di lemah pelemah hana apa yang baik galak lemah bertipu galau nya menan na indikasi ria malah na hadis ada ria yang lebih halus daripada kaki semut hitam yang berjalan di tengah malam yang kelam di atas batu yang hitam.
Aki sidom kau bu, hitam lom. Ijak tengah malam bak batai hitam lom. Mudrawai sidom hanya cupa aki. Yo hadis Nabi. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh para ulama-ulama karena setle selamat orang bak ria yang halus ini. Kebunan ria khafi dan ria jali. Payah tak selamat tu. Maka menyehana selamat baria. Yang tak ke amai cuba. Kecontoh. Tayak berat. Naria tu betul. Tiap minggu tak berat. Boleh jadi getulih dalam catatan malaikat baru 3. Padahal kat 7 tu. Tak betul-betul tetap cepat. Dari pun napeng tu kat 70 juta. Baru getulih buat malaikat kadang-kadang baru 2 ribu. Yang je tu. Maka kata bawah tu. Setlah amalan-amalan yang kadang-kadang. Hana je tu gara-gara dia. Dan. Abah tu. Teriak kan sekadar hana getung. Mereka sekadar hana getung aman. Artinya tak hana amai. Masalah haji. Li hana getung beca loh. Berarti ria itu dosa juga. Karena ria usyirkun. Rianya syirik. Kedua Tuhan dalam maknawi. Walaupun Tuhan tak aku sabah. Tapi nak tak pamer amal bayangkan Tuhan. Hantai Tuhan tok tu pun. Yo, sebetulnya ilmunya mangat pegah. Tapi kok hebat tak buat. Tapi tak hebat tak buat. Habis-habis tak pegah. Pakan teh kain tak pegah, nyak pui tak buat. Wow kan? Supaya hati-hati itu. Karena setiap saat setan selalu menggoda. Yang kemudian talabul ula. Ingin tinggi. Bagi bunuh dah pegah. Nya penyakit cik. Mah menyukai tinggi, kau tinggi. Yang baik ingin tinggi. Olian wa iradatu su'lil aqran. Galak tak tanya ngon tu bubru. Bubek pai, bubek can. Bubek can ngon. Yang penyakitnya. Termasuk iri bunuh nak hubungan dengannya. Sebab saya kacan ngon, tak iri tu. Yang penyakit cik. Olian wa nudara. Saingan-saingan. Bekcan tak ada saingan. Hero calon dengan calon yang lain memang dianjurkan bersaing, tapi inti menanggap bebungeh tanya. Yang termasuk penyakit. Ya, wa talabus syuhrah fil bilad. Ingin populer di negerinya. Bercuri, bertenar. Tenar apa? Bertenar tu deh. Tapi baik galak itu. Baik galak tak hari. Baik tak usaha upaya tu bercuri ku. Nyan penyakitnya. Mak ulama kau curi hidung, yang kan galak ke? Abu tu curi, tapi kan galak curi. Abu kuta, abu tayang kuda-kuda, curi, tapi kan galak curi. Dan rahasianya, man-mandum urang curi zaman yang truk ngaurannya, ternyata urang-urang hanya galak curi hidung. Boleh? Abu Bakar udah ke kolam na YouTube. Tanya? Sayyidina Umar kolam na TikTok. Tapi curi tu ngaurannya, tu bahan namanya. Dia tanya Abu Bakar ke curi? Curi, walaupun cuma nama. Foto dan tapi curi. Kenapa? Mereka itu tidak suka dikenal. Mai kenal kore, aku gimana pegat teman. Sila kayak Bang Joni kayak curi, aku gimana pegat. Yang baik, galak dia curi kaki curi kedai. Ya yang punya kek. Nan dengar dia betul. Yang putih nali. Ka. Olehnya le macam poin kedua yang yo dalam tertipu gara-gara tidak memperdulikan kepada ya yang mau dikanan dengar oleh karena hanya peduli ke batin. Ya. Yang tak gua celeng ya yang mudah-mudahan belum masuk berdagai kena juk ke anak yatim ke daya-daya ke pegah bunuh so yang mungkin boleh bantu juk juga tepoknya aruh pahala wabah pahala yang ber pahala sedekah ya kita orang tu nak tambah pahala amai lah pahala ya boh ya kai ibu ka bedanya bahasa Aceh muka mendung alhamdulillah. Olehnya nalam yang tertipu model kelaya wa firqatun minhum qana'u bihifzi kalamid duhat
wa ahadisahum fi dhammid dunya fahum yahfaduna al-kalimati wa ya'udunaha min ghairi ihatah bima'aniha. Di antara mereka ada kelompok yang mereka itu merasa cukup dengan menghafal kalam-kalam hikmah orang zuhud dan hadis-hadis mereka, tadi bahasa-bahasa hikmah mereka dalam mencela dunia, sedangkan mereka itu menghafal kalimat-kalimat tersebut dan mereka menyampaikan dengan tanpa mengerti makna-maknanya, walaupun di pasar-pasar bersama teman-teman, dan setiap di antara mereka itu menduga bahwa ketika sudah menghafal kata-kata hikmah tersebut, mereka itu qad aflaha, sungguh telah beruntung, nyanpih tertipu. Berkain kayo bahasa-bahasa hikmah, bahasa-bahasa nasihat sampaikan, kadang-kadang kita sampaikan merasa roh dekat selamat ke contoh lu nyan kita tertipu. Saya menanci drone kadang-kadang Mbak FB itu sampai li kata-kata Imam Ghazali, kata-katanya, kata-kata kita sampaikan merasa tanya keamaninan, nyan tertipu. Sampaikan aja, baik orang lembaga penuhan sampaikan li, tapi jaga sampai tertipu merasa tanya keaman. Maka tiga tanya otak kalian najib status bak Facebook, status rohani kita yang buat taruh halus. Status rohani buat murohana mana lah kira-kira. Ai nyan mandum-mandum tayo mungkin na celah dulu tapo, semoga nyan berwaspada. Sampaikan kebenaran walaupun satu ayat, memang itu anjuran. Tapi setelah itu tayo payah jaga roh daripada kalimat yang kalian dapat biatnya. Semoga kita mampu. Ya, yang kelompok yang ketiga. Alahnya sekedar mereka sudah mendapat kemenangan loh. Merasa mereka maghfuranlah, telah diampuni loh. Merasa amunan, tang-tang dengan keamunan tayo ka saleh golom rentay. Nyan haluh tat ke bahali Ghazali. Alahnya nalom tertipu urang dalam bidang ibadat lain. Dia contoh tertipu orang dengan bak mekarat-karat petamat Quran. Dia karat tamat Quran yang kadang-kadang makharat hana betul yang tertipu weh Ghazali. Sebaliknya nalado mekarat-karat fokus bak upah makharat ka hana gerenungi makna, hana tadabbur pemaksud yang pi Ghazali jumpat tertipu sampai kepegah rubbama yahtatimunahu fil yaumi wal lailati maratan. Boleh jadi mereka itu mengkhatam Quran di malam 3, tapi buat ke yang termasuk tertipu. Walisanu ahadihim yajri wa qalbuhu yataraddadu fi audiyatil amani. Lisan mereka terus berjalan ke Qurannya, sementara hatinya terus berada dalam angan-angan dunia. Buku tak baca Quran, sementara kita sedang membaca ayat-ayat yang sedang menasihati kita. Tuan hanya baca, kata baca, bertamaikan walaupun sekedar mampu tanya yang baik. Paradok dengan yang tak baca dan yang terlakukan. Nyopi termasuk orang-orang tertipu karena maksud Qurannya bukan sekedar tapet-pet dengan ayatnya, tapi diturunkan sebagai pedoman. Dan untuk sekedar tak baca. Ya. Kemudian, hidung positif kan ya. Itu kadang panjang buat pertanyaan. Nada tengok kan. Urang ramai tak bawa tepo betul kau subuh dia. Alian di antara mereka ada lagi yang tertipu dengan wehwe. Banyak wehwe. Wehwe awak pertama-tama ni yang tertipu sih. Kita semayang. Padahal ini tidak sesulit itu. Tapi bak fikir dengan pupah-pupahnya yang kira kita angkat
Sebab kena urut ibai semayang mi kira tamu kaipnya ni tamang niat ke jalong no. Berasa sang tekala ga putamang-tamang hai tamangnya kata riu tak tentang. Tinggal semayang luho hi semayang roraya. Itu juga ada kebi. Nya kalung puna empat getulis wa minhum firqatun ghalaba alaihal waswasah fi niyati salah. Kalung puna. Di antara mereka ada satu kelompok yang berat atas mereka uweh-uweh bak niat semayang. Fala yadahu asyaitan. Hantam pernah dibiarkan oleh syaitan sampai goknya builok ni. Syaitan ni biu-biunya. Yang tertipunya di mana? Ketika kiranya orang yang betul-betul ibadat, padahal yang keliru. Niatnya mudah betul ji. Bahkan sampai tak perlu dalam niat, lagi tak perlu benang dan jarum payah saya tamang. Lalu itu memang dorol. Ya, berarti belum paham apa sebenarnya maksud niat. Ya, mungkinnya untuk dalam fikah akan dibahas kiban maksud niat, cuma nyu pegang tadi nyu tertipu cik ketika menganggap sang-sang orang lain hana serius kat mudah-mudah idamang kalau kuplu nya lagi elok serius kuda idamang yang salah. Termasuk orang-orang yang tertipu menurut Imam Ghazali. Nalam wehweh ba'iyah. Roh dia kira kemungkinan yang jauh. Contoh, Sayyidina Umar pernah hijau li pendeta li orang Nasrani di Syam. Betul Khalifah Umar pernah kerja orang ke Syam. Katanya ni semayang dalam gereja. Tapi Sayyidina Umar jawab baik, menyolong kubur pun kira di awal-awal ukuran tu. Takkan nak jadi kesemayang ini, kesemayang di luar. Waktu itu semayang hijau tima awak Nasrani. Jepung dia semayang. Hana dia fikir nyata awak mat bui hijau. Hana. Itanya orangnya nampak pak weh ber. Thang na thay kadang nu này leh bui. Na orang blow baje baru dia lah le. Pakan thay pegak lewat Cina thay man bui. Apa jo tanya kira le. Secara fikihnya hana tro bayaknya ditaklif berudanya. Kecuali nanti dalam sebahagian bab yang kadang-kadang memang dianjurkan untuk koreksi mendalam. Nyan bagian nyanti berkira ketertipu. Ya, mungkin menyana yang kalau enggak mufhum tu jil tayang. Berikutnya mereka tertipu yang taru bisaum dengan puasa. Rubama suamud dahra. Boleh jadi mereka itu puasa sepanjang hari, mutun puasa ibunya. Atau hari-hari yang mulia. Ruame, puasa Senin, malah puasa Daud. Puasa Daud, nah tahu mana dengar? Nah, puasa Tiurol juga. Senin puasa Lasahana, Rabu puasa Amehana, Tiurol juga. Tapi nyentok bak puasa yang nak puasa Daud. Anak semayang Daud. Betul huna asata deribna isyahan. Kita yang liang maka liang cat semayang Daud. Pak tertipu orangnya, buat puasa kan? Godak buat puasa. Pak tertipu. Wahum fiha la yahfaduna alsinatahum anir ghibah. Nah, tertipu. Mereka walaupun berpuasa tidak menjaga lidah daripada upat. Mudahnya. Yang pegah dalam bangun, anggap puasa hari. Dia orang-orang Senin, orang-orang Asyura puasa, tapi tak ngupat kan tahu. Yo baik salah amat kalau pegah penuh nak puasa hari ke. Ai puasa hari, pakai tertipu. Ranci. Nya menyalahkannya tak tertipu juga tu. Dibanci ada yang hanjit tak kubuk mandum, baik tinggal mandum. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Ada yang hanjit tak kubuk mandum, baik mandum tak tinggal. Ino yang kae puasa. Lanjut laju. Wajib yang tak karat dia terus baik mupat saja. Baik puasa na. Ya. Baik salah manok dia dulu gerupuk yang salah kontel. Manok macam tak padu, baik gerupuk dia lah. Ya. Olehnya tamah halam bunuh orang upat. Wa khawatiruhum aniria. Mereka tergores dalam hati mereka tentang ria. Arti jinti puasa yang penuh nak naik jak-jak lah hati geria.
Tinggal nanti diundang li orang, nanti kadang diundang kanuri, mal kemah, asyura orangnya, ya, menjaga pegah memang kenyataan, nah dua macam. Tampaknya kita jaga, tapi orang pegah meno kan ya lu murun dia, sebab tiga guna, sih memang hanaria, pegah kenyataan. Tapi hati-hati, kita pegah mana dua fungsi. Tiga guna tidak, aku terang bak gop, nacok labah you. Orang labah ada kira gop taat. Uma lalu lupa haluh tu. Langkah kauri tu. Ondor lunduan. Anak pegah-pegah puasa Asyura tu. Ondor. Lupa ke-pegah benar yang kira ikhlas. Tak rialah. Berarti tak harap dianggap legok ikhlas. Dia riacik. Hek pun mana ni? Aku hek. Malamnya hek buat hek. Cuman tak pihak sama-sama dalam usaha-usaha. Olehnya sampai kepegah wa bawatinuhum anil haram dan hanalam dijaga daripada haram dari perut mereka. Yang buka makanan haram atau lah belum puasa biasa ni nasib yang kan dibuka dengan yang haram. Yang halal. Peng halal, geblong cara halal, gepajong atas halal. Hai bohrorom ke halal. Bohrorom na urang mana Aceh bohrorom je. Yang kamu nak yang pilih boh du budak. Sebab nanti gerubuh hidu ni budak ni. Gerubuh nan boh du budak. Ada paja ke haram tengok paja ula. Haram lah. Yang tertipu cik. Berarti tok bak sedetilnya ngebahas oleh Imam Ghazali. Walaupun kita sudah beramal, ternyata ada peluang tu jadi tertipu. Nyo ringkasan yang menyebab kitab yang asli kok panjang. Handu malamnya mesti bulut handu. Temannya lon kokoh, lon jabarkan menteng sekedar penting. Nyak dah tepu. Ya. Olehnya lam di antara mereka ada yang tertipu dengan model lain, yaitu ahli-ahli tasawuf. Banyak orang tasawuf tertipu cik. Orang tertipu. Firqatun idda'at ilmal ma'rifah wa musyahadah. Mereka mendakwa, artinya mengaku mereka sudah memiliki ilmu ma'rifah dan ilmu musyahadah dan mujawazatal maqamat, sudah mencapai tingkatan makam-makam tinggi, wal ahwal, dan kau memiliki ahwal hati yang murni, ya, wal wusul ilal qurbi, ka merasa truk ba Allah Ta'ala kata ya, wala ya'rifu hadhil umur, mereka itu tidak tahu perkara ini illa bil asami wal alfat, kecuali mupom cumanan dan istilah-istilah lapai mentang. Yang pila ci urung bukti modelnya. Pegah musyahadah, katruk bahakikat. Rupanya nan dari depan terus kalau. Yang Peter, tahu pegah raja ada tahu, Imam Ghazali pegah. Berarti le kejamun masa Nabi kana, masa Imam Ghazali kana. Pegah-pegah sebagai zuk, wujdan, hakikat, makrifat. Tapi gede puanam tagai. Istilah tagai pegah-pegah. Yang urang modelnya gue kira tertipu paling tinggi. Mudah-mudahan baik na bak kita ya. Wa yadhunnu anna dzalika a'la min ilmil awalin wal akhirin. Dan tepat peluang tertipu. Mereka menduga bahwa sungguh demikian itu adalah paling tinggi di antara ilmu orang-orang awal dan orang-orang akhir. Kira no katinggi tekat. Fahuwa yang duru idal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi ainil izdira. Yang bahaya lamnya. Mereka memandang kepada orang-orang fikih, urang-urang mufassir, ahli tafsir, urang-urang ahli hadis, dan model-model ulama yang lain dengan pandangan rendah. Jangan awak syariat, nak kena walau. Tertipu. Urang-urang fikah Hanafi, Hanalam truk bermakam koknya. Jangan kat truk bermakamnya. Mungkin makam pahlawan Aceh mungkin. Ya. Kan hanjit bernua ilmiahnya, kan hanjit na. Cik le urang-urang wayang na. Tapi bak merasa, gak nyan katinggi gak imiu. Nyo merasa tanyan tertipu. Berarti na tu kamu betul.
Urang tekabo hantar masuk surga kayo. La yalkhudul jannata man kana fi qalbihi miskalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang bedoi pernah tekabo lati. Maka tinggi kai ilmu yang teman neraka ada. Merasa orang-orang ahli syariat, yang ulama-ulama yang syariatnya hana tu penuh lah. Yang le kayaknya. Mungkin pak tanya bagaimana. Tak. Nyan menurut Imam Ghazali, kira ke orang tertipu. Dum ke ulama gak anggap remeh, fadlan anil awam. Apalagi istimewa lagi ke orang awam. Ya orang-orang awam mikirakan, ana marifah lah. Ya, pegah sang-sang tak kasyaf. Padahal kasyafah. Dia untuk orang baca kasyafah kan? Hatta innal falah la yutraka falahatahu. Sampai merasa bahawa urang-urang petani dia akan meninggalkan pertaniannya. Atiji igaknya pegah roh sebagai petani tetapi gumuutan yang kemuka kau yang gaduh pegah-pegah roh kena umang 7 nali. Ya, nyan ban ketamsirkan oleh Imam Ghazali. Ya. Ya, nyan tu memang na pertanyaan dia tak jelaskan pin gurai-gurai sila dua yang dia bantu jawab. Ilung sekedar pupun medal. Ya. Tak. Onanya nuwayada'i li nafsihi al-wusul ila al-haq. Mereka mengakui bagi dirinya sudah sampai kepada Allah al-haq. Kata Allah punya. Merasa, wa annahu minal muqarrabin. Dan lo merasa bahwa mereka itu sudah tergolong sebahagian dari antara muqarrabin lo. Ya. Wa huwa indallahi minal munafiqin. Padahal ba Allahnya urang munafik. Nah jehut kala. Munafik. Merasa sang-sang katinggi, merasa sedang sufi padahal munafikin. Wa inda arbabil qulub minal hamkil jahilin. Dan di sisi ahli-ahli hati, orang yang memang betul-betul gak nyana mata hati yang tajam, menurut orangnya dikira minal hamki jahilin. Orang ngut dungu lagi bodoh. Ya. Bahkan gaknya dikira ke orang modelnya karena lam yuraqid qalban, tidak menjaga hati siwa ittiba'il hawa, selain hanya mengikuti hawa nafsu mental. Kepula nya dianggap ego hebat, dianggap ego ke kelas tinggi, nya dianggap ego urang kahayu. Nyo ternyata bisikan yang juga bisa menipukan kita yang belum terkenal. Yan. Nyan tertipu urang-urang tasawuf. Nalang tertipu urang-urang yang beramal erat harta. Jamaah. Lu kata dulu dah hiyo. Nalang tertipu erat harta. Dia bersedekah je mon. Gesumbang getim, tapi te gesumbang gepilih yang kira-kira bejit ke mendongkrak nama. Nyopi tertipu. Istilah mana? Kita terkah ke anak yatim, tak pilih anak yatim yang cari-cari mai. Terkah ke anak yatim, tapi yang cari mai. Yang termasuk nama kerling kau lain. Mudah-mudahan baik nasi bagdayong. Olehnya lam, wa ma yadhuru linnas. Ada nama barang-barang yang je kelahir bak pandangan manusia. Liatakhallada zikruhum, nyak kekal nama mereka sebut-sebut tengok. Mengolong pelaku menonyo akan dikenang tengok muridnya perle. Habis peng ubiraya, habis dana dum, untuk ujung-ujung nyai kenang. Nyobe. Menyo nenut tamu neraka habis peng letari. Bah yang gratis-gratis macam kupul letan. Semoga ada pilih tamu sedekah nyoba aman. Yang baik orang pegah menolong karena amal dia bunuh. Ayo kamu sedekah ini. Yang salah halau. Ya, tapi jaga supaya baiknya mu pandang kepada atas lu pegahnya. Ya.
Olehnya entah menang itu biar tipuan kedua. Wahum yadhunnuna annahum qad istahaqqul maghfirah. Ngan cara menang kira ro kamu lupa kampunan. Belum nah hadi-hadi itu saya dan sedekah menopala padahal sedekahnya itu kadang-kadang bercampur. Belum lagi buat-buat kamu nyo hai betul mencampur. Pegah limu tadi buat semudut, buat ceramah nama kalau lego nak peluang-peluang untuk naik nama yang cukup bahaya. Yang menyahana tak jaga dan intangnya itu dia tertipu tang-tang tu dengan leganya nyo merasa ikhlas banget nyo bahaya yang kerja ilung punya pulung ceramah pulung ceram tumbut leganya kan nyo payah lu jaga masuk muka surkah baik lu fikir sebab aku fikir di penitia sebab punya lu fikir lu kajian lu penitia maksudnya kan ya bermakna katanya. Ya, nyan kelompok kelima tertipu orang-orang yang beramal, orang-orang yang bersedekah. Nah, ciklam, nah kelompok tertipu dengan beramal dengan amal zahir, beramal dengan amal badan, ke semayang, ke puasa, tapi mati jangan kita bersedekah, dia tertipu cik. Kira mana? Ilo kan ada deh, karena sih. Nah, yang tertipu cik. Ladang kan, berat sedekah tak. Hang kita minyak apa tapi tertipu cik. Nah, kita tak pegah berat. Baklung nak 7 juta. Cik kita punya ada tapi yang baik minyak berat. Nya kemen dah baik naino. Masa pegah mulut, bagainya getanggung. Tapi saya terpakat majlis lain hang aja. Du fikir kan tak aman ike baru deh macam. Tang-tang, dia pilih-pilih. Maka baik pilih-pilih aja desa. Cik baik tak pilih-pilih desa nyubut, desa air raya. Karena semua dosa bubut bau raya. Hanya tepat dengan desa tanya guti neraka. Puna si amai. Petang-tang tu. Dengan terkah juga madak. Gak nanti aja. Dengan tayak buat madak. Hanya nanti aja. Dari tah yang mampu, tah yang mungkin. Ubut lagi baik pilih-pilih. Ya. Semoga dengan laginya tanya akan terhindar daripada tertipu. Berarti yang maksud tertipu adalah maksiat yang terkadang hanya tertipunya maksiat bohra amai lahir, bohra amai batin, bohra maksiat lahir, bohra maksiat batin. Ketika tanya lengah dari perkara-perkaranya, ingatlah tipuan akan menganggap kita sebagai orang-orang yang suci atau sok-sok saleh. Ini lagi nyo setan kai pokok jarawa hani godali karena kirakan dia keji tertipu dunia mungkin tertipu orang-orang awam di sana yang malam ini mereka tidak ada apa-apa semayang hana ya buat dan tebu-tebu Yohana gaduh bermaksiat yang tertipu dengan dunia. Tapi kita yang sudah hadir malam ini lihat damai bersihkan hati, usahakan semaksimal mungkin supaya jangan tertipu lagi karena tipuan ada dua, tertipu dengan dunia dan tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tertipu di jalan Allah. Nyawa yang paling tinggi maksiat terpuji dengan judul yang pegah guna maksiat akhir zaman. Termasuk adanya karena media orang yang kali kan Facebook, WA, YouTube macam-macam tu nyawa tata yang model nyawa akan seringkali menipu kita. Semoga kita aman. Lalu fikir pembahasan tang no kadang letak pertanyaan kadang menyahana lebih hebat bagah tahu ya tiba keran kursi dia no ya mudah-mudahan yang temannya mesti kena doa ada cara bunuh baik payah-payahan so kana good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya oleh Rasulullah diperjuangkan sembahyang misalnya sembahyang lima waktu. Tapi waktu dia
gede menang, tapi ya Allah 50 watt, tapi hanya kira-kira 5 watt saja. Nah, adanya terandai karena nabinya adalah kekasih Allah, mungkin beliau bertanya tak terima 50 watt. Kadang-kadang katanya mana kerja kadang. Lagi Siti Maryam menumpah makanan dalam surga di pulau. Nah, yang pertama. Yang kedua, masjid di dunia dan rumah Allah. Nanti di Yaumul Mahsyar, kemudian Pak Malaikat hati kalian tetangga-tetangga lun yang di dunia berdiri, yang di tetangga masjid yang itu nah laginya tadi tentu penjelasannya. Nah, yang keduanya kalau nggak hukum, Mana di dunia juga masjid-masjidnya rumah Allah. Nah, jadi le Allah teh pulau Ishak atau pulau Kiamat itu Tulake tetangga-tetangga masjid yang ngajak masjid, yang berita bahwa jadi tanda ini ya kalau kita lupa kamu menurut Nabi tempat diterima kadang 50 watt, kadang dia anak aku betul. Jadi makanan dalam surga, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sabah pertanyaan langsung jawab kan? Pertanyaan pun menuju kamu lagi kakak. Mantik depo belah nonton dari ban. Mana masalah itu hanya ya lon sagai kan gure lain padu maka jintit teh hana hanjian dong lopor juga. Ya. Pertanyaan pertama. Nabi wate merit puaje semayang 50. Dodo laki-laki kurang ngediskon lah sampai tinggal 5 melalui lisan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa cuma sekedar proses untuk terjadi takdir Allah yang memang karena mutulih ba ilmi Allah semayang umay telah mumanakidamun cik 5 sebetulnya. Cuman pakai 50 karena Allah dia kena bi pahala 5 lagi pahala 50. Lupa proses lah kayak kurang. Timbullah pertanyaan tempuannya. Kadang punya 50 tanya dia cik tak pungut. Kadang hanya payah saja ulang pi. Kadang tapi kadang itim payah. Sebab tak kadang. Artinya setiap yang final dalam syariat itulah takdir final ba Allah Ta'ala. Berarti Allah hanya kita kedimu deh. Takut atau tak kadang bunuh han terjadi. Karena kadang bunuh. Kadang punya 50. Kenapa aja ulang? Kadang payah. Dan dia ada kadang tu, Pak. Nah, maka ba ilmi Allah han mungkin yo. Urung-urung dalam dunia merumpuk makanan surga. Karena Siti Maryam mentang tidak seumur hidup beliau makan hidangan surga. Hanya beberapa kali saja. Menitanya ke hidang makanan surga. Uraju tanya sumayang 50 watt tapi makanan surga. Berarti surga yang dijanjikan akhirat sudah disegerakan di dunia. Lalu bagaimana umat Islam? Akankah penasaran dengan surga sebenarnya? Hai temang le temang kali hidungnya. Jadi kebelah lelu cara mahaja kamu surga. Kemana kalau baju? Katro kuari. Karena memang menan ba ilmi Allah Ta'ala. Cik hana memang peluhnya sebetulnya bak fakta. Tapi limang tagai yang bak takdir dan bak catatan luh mahfud. Lupa gak 50 bunuh sekedar proses menuju takdir untuk jadi 5 melalui lisan Nabi Musa. Lupa 50 genebi pahala 50. Dan jawaban yang long jeut jauh. Ada pertama. Yang kedua, hingga huro-huro akan ditanya sosok tetangga lu. Karena masjid rumah Allah yang lu pahami, nyana salah lu pahami berarti jawaban salah. Yang lu pahami masjid rumah Allah. Hingga huro-huro layaklah Allah kata yang tetangga lu. Artinya yang tu rumah Allah.
Yang taib ya masjid masjid. Tanya mana? Cuman arah pertanyaan pokok masjidnya nak bangkit dengan orang ruda. Tak hendak kena nanya tanya. Memang laganya. Akan bertanya tengok oleh Allah Taala sosok orang yang taib ya masjid. Tapi masjid dah nak bangkit. Karena berkun masjid rumah Allah ya. Baitullah betul kan? Lagi Kaabah. Nalam naqatullah unta Allah. Nyan arti nama saboh-boh benda, saboh-boh makhluk yang disambung dengan Allah ba ujung. Baitullah unta Allah, rumah Allah, itu sama Allah. Nyan kan makna milik Allah kan yang nak pegang. Kucit kena pegahinan nyan adalah idhafah li tasyrif dalam kitab tafsir. Disandarkan satu kata kepada kalimat yang kedua untuk menyatakan bahawa yang disandar itu adalah harta yang paling mulia. Maka masjid ke rumah Allah karenanya rumah paling mulia. Kaabah ke Baitullah karenanya rumah mulia. Unta Nabi Saleh ke Nakatullah karena untanya unta paling mulia. Hanya sabar lagi unta-unta jirin lain. Ya. Termasuk dalam ruhullah ke Nabi Isa. Idafah roh kepada Allah berarti roh mulia. Bermakna memang tiupan langsung melalui malaikat Jibril ke rahim Nabi Isa. Nyangeun Baitullah. Maka timbullah ku orang-orang nak tanya siapa tetangga aku? Ya pasti karena orang-orang yang mendekatkan ke tempat yang mulia pasti nanti akan ditanyakan oleh zat yang maha mulia. Mudah-mudahan begitu jawabannya. Wallahu a'lam. Agak. Cara perubahan penyakit yang cukup berguna itu pria tak kabut. Kadang-kadang memang tak kamu sedekah jadi dia. Tapi itu adalah dia. Cuma roh ni yang cik. Itu istighfar. Kadang-kadang mak istighfarnya roh dia sih. Dia kita tidak ada sih juga. Dia sudah jadi bawa kamu waktu malu lagi. Ya. Kan terima kasih. Jawab si pertanyaan tiban cara terapi. Sebenarnya lagi lupa Hawaii gunung. Paling trip leh, tak pilih malah lebih trip leh daripada tak pilih rumah tu. Pilih rumah, kadang-kadang kau umur 20 dalam dia tu. Kadang meninggal kan dalam plaster. Jika kau menang tu tak awak model. Sebab trip tak lah hana dia tu. Nyandung trip leh dah pegang rumah, trip dalam leh dah pegang batin. Maka bagaimana cara terapi? Tetap dengan cara belajar. Karena apa yang trip hanjit dengan cara instan. Maka kitab Ihya Imam Ghazali bak jilid lah ya. Yang mantaboh jilid dah juga bagian batin kutoi nah. Taboh jilid terbaik nyorak berbina. Taboh jilid terbaik macam tu. Tentang penyakit batin tu. Terkira jiat dengan cara instan terbiyudikir macam la ilaha illallah atau pupu betul kan? Hana mungkin Ghazali panjang kagiat tulis. Berarti mesti ada ilmu dan teori untuk kemudian tak praktek dan gadah penyakitnya. Karena ada sulit dilakukan oleh orang-orang biasa. Maka jawabannya payah dengan ilmu baru pulih. Mungkin tak berzikir, tak meratib, tak mendoa kepada Allahnya sekadar untuk dimudahkan. Tapi menyehana tak teori, tetap han boleh-boleh. Karena Imam Ghazali dipegah metode mesti lagi contoh riya. Yang ditanyakan ni. Pun kepegah riya itu apa sih? Oleh yang kepegah tu dari 4 pun teruk je. Oleh yang teruk tiban kiri. Oleh yang tiban cara apa kata? Mam yang hana tak buat kah itu kata? Sama lagi penyakit medis. Nyantai ubat tanya oleh doktor, ilap ilah dari mana asal penyakit ini? Contoh reumatik, nyan baya flash scan, baki. Setat akar, maka akar reumatik itu sebenarnya ginjal. Maka doktor ginjal lipu ubat. Kali juga urut-urut. Kita tanya kayak tak urut-urut. Saya reumatik je dia urut. Aku tak urutnya tak boleh. Ya, ginjal masih kotor kalau boleh.
Kemudian serang penyakit itu ke akarnya. Termasuk ria. Karena yang ditanyakan rianya udah jawab betul. Bagaimana menyembuhkan ria? Karena kita menterkah itu walaupun nyonya susah kan? Teori mudah. Pegah Imam Ghazali pertama, jangan suka dipuji. Asai matangna penyakitnya terung kiamat hang ada. Kita itu biar. Bahkan masih suka pujian manusia, kan suka pujian Allah. Maka orang-orang yang ingin dipuji, han gada-gada ria. Pat tanda bakdonya ile. Bakdonya dia kayak minta beri puja. Walaupun kan bak akhirat ke dia. Kita jabat undangan dak jib bermeganto baje, masa tengok undangan ke dia kada ilmu baje. Yang galak dipuji sebetulnya. Sebab kita sok baje sat ikut. Tu bakso batai cian tu beri kemengi yang bertanya pada you. Tu dia tablot 7 juta. Ni tanya-tanya kata you tu kepala tu. Nah ingin dipuji kata. Sehingga galak dipuji lah mbak ayah hana batanya yang gawat lah. Atanya hana tapi bikun nah. Contoh tu nyoy ibu-ibu tak pakai contoh tiga. Dan ni biasa hana mangat nama gun. Tapi tegekun dia suami. Oma makanan orangnya apa yang tingkai ya. Rumah hidung nu bepuk betul. Padahal hana nyan bakron sing tepu hana mangat. Tapi tadi pojo senang nu betul. Nyan berarti nak indikasi ria. Yang aneh menyebab magunanya mentega pegah tahana atakan bangga dengan tip mangat magun. Padahal hana mangat bangga tu. Pakan teh kelengan tu, tok wangi gentuk rawan. Pakan mungeh tu. Ada hana asiknya. Karena yang dia tak pengen urang, dia tanya terus tak pertahankan miung dainan. Gentuk hanya tak pengen le. Tok wangi gentuk kat umbai mengajar. Perempuan. Tapi punya palain sek ganteng, entah dia tak pengen. Sek lagak banyak, entah dia tak pengen. Tapi karena ganteng, maka bodohnya kait anak yang mengat. Buat kesimpulan, kalau masih ingin dipuji, walaupun bak haidonya, ini kau mengapa pegahnya? Menyehan ada terapi, tetap akan dicubit sehingga ria bak amai. Satu. Yang kedua, ini partai muka tadi pegah. Bak susah tengok orang digaji. Walaupun ipu kek, ipu rendah kan? Menyematang nanyan, tetap itu biar riaji. Mandua macamnya tak pakai contoh. Ria ba orang ingin dipuji. Ria ba orang ia dicaci. Pertama, mesra apa? Dia contoh metang baik tersinggung belum kan? Contoh. Mesra lam tabah masjid, dua rapat kadang untuk pegat masjid. Mesra yang Aci mentren-tren laju, mekun-kun, baru-baru siapa? Orang yang kaya, hang dia kun ubud kan? Payah tu kun beraya. Nyunyukkan dan tuduh orang yang ria, apa? Baik salah lah. Menyeria berarti waria. Maklum 8 juta. Nyak dipuji punya baik kun kriat. Nyak dipuji sebab 8. Dia orang kasihan, tak ke baklong tur-tur bayar yang na. Itu kan sebaik gua nyan gelu sayang berdipuji hampen filter ribe baru na 7 juta dikurur tu sebenarnya gede. Poci kerja sertoknya baik kun kayak tegai baik kun pitakan dipuji hana pokoknya pakan gele ba urang je ingin dipuji ba urang kasih baik pakai mandua ria munyo lagi nyan. Dia contoh meteng menyijuk palain ke menurutnya nyulam. Berarti caranya pertama baik lengah. Asaina kesempatan beramal payah pek-pek boleh. Itu maksudku. Asai kai jawab nyo karena Allah. Apa buat je? Nyo kon terapi baik laju. Baik le punya terdekat mai le, regam le. Itu maksudku. Ya, mudah-mudahan kata maklum duit untuk pajan-pajan buat guru lain YouTube berkhusus apa. Nyo long punya punya ria bio tergabung bio review kan. Untuk guna urang yang betul-betul. Yo ria saja. Nah, insyaallah akan bersih mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ceritanya tentang mesin yo contoh gudang dengan sebagai onda. Nah, surau ulun mau onda tahu ni. Bakalan rumah dia dah bantu kau. Saudaraku dia Allah mana mahu yo kamu ko onda ya. Allah sang yo pahala dulu yang dulu itu apa ya? Kembali dulu punya dulu itu saudaraku bawa jalan tu nah dulu situ nah dulu ya Allah aku lagi dulu lah aja sampai tu pasal dia dan kiban sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas lam kitab yana bab niat jilid pertama ini nak bahas padahal dia pegang niat semayang tapi kan pegang ikhlas nabi. Kitab fikah pegang ikhlas. Ikhlas ada ikhlas mulia tingkat tinggi. Ada ikhlas wusta pertengahan. Ada ikhlas dunia yang kendonya rendah. Yang kejip dunia ke kendonya karena donyanya memang rendah. Dunia paling rendah maka ke dunia. Berarti ada ikhlas rendah. Ya ikhlas rendah. Hawa gunting ke pubu amai bidonya juga balah. Ikhlas tapi ikhlas rendah. Tak harap idonya ke balah hanya pi gara-gara nah hadis Nabi betul. Contoh as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itulah bala. Pai itulah bala idonya. Gunting ke pubuknya perlu bala saja idonya. Ka ikhlas tapi ikhlas rendah. Tak bantu orang bunuh sampai tak tulak bak galon. Ya, berumanya. Tujuan, tuan tengah bantu, ayah tanya, adik-adik tanya. Berarti ingin segera juga balasan. Ikhlas sudah, tapi ikhlas dunia. Maknanya rendah. Ya, tapi uru-uru yang ke kelas tinggi, mensyurga yang hendak harap lagi. Walaupun, tamam. Artinya, ya Allah, yang penting aku ridamu. Sebab saya ridha Allah, kamu kan dia amalan neraka. Ya, pilih lagi orang carang, gemu cewek dengan calon yah tuan. Sebab asal calon yah tuan karida, anak pada orang dari je kejauh. Ya, kau tanya, mana dalam cewek? Nanti hanya setuju, supaya ada peluang. Sehingga terjadilah kawin lari. Padahal kawin lari cukup susah. Sebab sirap peluang. Yang urung-urung tamu-tamu undangan, supaya ada peluang-peluang ni benar. Ya, pula nak pegang. Orang yang tinggi dia bercinta dengan Allah, mengharap ridha Allah, man pahala terserah Allah. Asal Allah karidha ya pasti surga. Ya, baik idonya juga kontan walaupun nah hadis-hadis Nabi tapi itu untuk orang-orang yang rendah memang. Dia tanya memang galak dia kenal lagi orang buat surat waqiah nanti habis perukau. Saya habis perukau kabut waqiahnya ana rezeki. Berarti kan donya. Tiga kali lucu je tanya kan. Atau yang sifat-sifat akhirat yang mudonya baru galak tu. Ya bukan? Betul Quran. Padahal kan pahala Quran kau rodo. Nanti dijanjikan dunia bioknya yang tak kalah, takaran. Tu bukan yang baca ayatnya kaya, yang takaran. Baru bukan menye baca ayat bulan heboh ayat halut bude, yang takaran. Tapi menye tulis ni bacanya halut gedak dalam kubur. Ana kubur amal terus. Jadi yang janji-janji sifat-sifat ukrawi hendak tergiur. Ada pi amai begidunya aju. Yang baik je. Ibarat apa? Berhati-hati. Bukan dunia saja. Ya. Maka kita saja utama suci menanci. Dia tam doa pi kedunya tak tahu sih. Dit tam doa nu pampur ya Allah. Nu pampur dit nah. Rezeki ya Allah. Panyamu ya Allah. Jadi rezeki yang panyamu. Panyamu enggak rezeki. Yang pokok tanya udah betul pun tak kuat betul. Ya. Jadi nyokan longken ke urang tanya belum peluah becu nah. Ya. Le pertanyaan lalu baik lu panjang tak ka si betul. Nyo pertanyaan mendu. Ya. Yang meketiknya pertanyaan sih. Nya kepala. Nya tung subuh ilunghan. Ya. Yang pertanyaan langsung kabeh? Ha? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum berjualan? Ini panjang kali ketik pertanyaannya. Kena kabar kan? Apa hukum berjualan dan melakukan hal-hal yang haram
jogging, pacaran, senam, konser dan lain-lain selain ibadah di Belang Padang, Banda Aceh. Kau kenal aku ya? Karena Belang kata salah hukum lo. Apa hukumnya berjualan dan melakukan hal-hal yang haram, jogging, pacaran, senam, konser dan lain-lain selain ibadah di Belang Padang, Banda Aceh? Yang pertanyaan Haji. Karena Belang Padang adalah tanah wakaf milik Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Ya. Awal terima kasih jawaban kalau. Mudah-mudahan terjawabnya sah. Terima kasih. Jadi hukum ini jogging-jogging ide ya. Jogging di Belang Padangnya sih. Pertama kali berjualan atau pacaran, senam di waktu konser mungkin maksudnya. Di waktu itu acaranya urung mekat, urung jogging, urung pacaran kan. Ya, padahal tanahnya atau wakaf milik Masjid Baitur Rahman. Tanah wakaf apabila diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, berarti tanah itu hanya boleh berfungsi untuk maslahat masjid. Betul menurut contoh. Anu masjid maslahat masjid saya kena sembahyang ke. Betul contoh wakaf Belang dan Belang Padangnya dan kan Belang Padang Masya kan. Belang Pulau Padai maksudnya. Wakaf ke masjid. Kah mungkin dia pegang masjid Belang. Masjid kana Rejuk tanahnya untuk maslahat masjid. Betul ke rawatan masjid, ke biaya khatib, muazzin dan segala macam. Yang berarti hanya yang halal-halal boleh dipakai, digunakan, dipakai di situ yang maslahat ke masjid. Udah tu kudu ban dalam belangnya. Ya, apa maslahat ke masjid? Nah, anak kan? Kedai pina, ibayu ke? Ke masjid. Berarti masjid sedang merelakan terjadi yang maksiat dan harta yang diambil itu dari harga maksiat. Ya, nak mentang tentang jawaban Mbak Lu. Bukan yang tak, ya, wallahu a'lam. Yang kedua, nyoba iput penjara pun. Lurung kom ni ipung je. Atau cimat leladong ngebaik nibi on yang mana bet? Beruh mata terendam tu. Yang clear. Bentuk lagi tabi dia dengan manuk dengan hijau pun, tabi dia dengan dasar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa peran Waalaikumsalam warahmatullah. Apa peran Dinas Syariah Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang mempunyai wewenang dalam penegakan syariat Islam di Aceh? Apakah sudah bekerja secara maksimal? Kami masyarakat melihat masih sangat banyak maksiat yang terjadi. Sebagai bukti, panjang lah goyo. Silakan datang di hari Sabtu kali ujak lu kenal. Dan Minggu di Pantai Loknga, Lampu Ulelu dan tempat-tempat lainnya sangat banyak muda-mudi berpakaian ketat dan pacaran berjalan berduaan di atas kendaraan sambil berpelukan. Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, semoga sehat selalu Ustaz, amin. Pertama, Dinas Syariah Islam, lembaga-lembaga keagamaan. Sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar le dasarnya kan nanti hurufnya saja sebetulnya mandum tu. Cuma ada maksiat yang tidak bisa dilarang oleh orang-orang biasa. Kita aja tanya habis itu. Ketika itu baru beralih kepada orang-orang yang punya wewenang. Apakah Dinas Syariah ilung bahana umpun balah masalahkan tu. Tikula pihen kan? Hana tu masalahkan tu. Yang jelas urun yang nawenang bak negara bagian agama. Ada nama urunnya nawenanginan lalu mereka membiarkan sementara mereka itu punya hak untuk maksiat yang seperti itu. Yang berarti mereka berdosa. Adapun tanya yang je tatamnya tugas tanya. Nah, cik maksiat yang je tatam le tanya. Ni tatam masalah. Yang baru pulang ke urunnya. Yang menang, jawaban secara umum
Bila mereka punya hak untuk melarang maksiat itu dan atanyakan kewajiban yang mendung tabab ba'tam mungkar nal hemo tipe. Pertama, orang-orang yang punya kekuasaan mangkana minkum man marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Yadih tangan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa terjemahan itu punya kemampuan dan kekuasaan. Oleh fa'ilam yastati' fabilisani, han mampu ngenjih sebagainya, hana wewenang, hana kekuasaan, fabilisani lagi tanya malam kita pegah-pegah bak beut lagi urus-urus ulama-ulama. Oleh yang fa'ilam yastati' fabiqalbi, baru yang terakhir tahapannya dengan hati. Berarti orang-orang yang pertama aja memang nyan wewenang kok nyan hana getam nyan termasuk dosa mereka. Ya, itanyo tatamu BBE terutama tetangga-tetangganya. Baik sampai tanya dia hai tetap tamukat lam ke urung cabe. Nyan tamukat ke urung nyan berarti sama dengan sedang rela kepada mereka. Mereka sedang berbuat maksiat. Nyan hana payah rugi nak cari Islam dia tam duk bangku tayongnya. Yang muka kopi nyan mata atau muka tu jus-jus pada tempatnya mata. Ia tu urung pacaran hidup. Tak tepa golem kawin. Hana tatam nyan banyak salah awak di syariat. Nyan nak tanya nyan tu dia tam. Ya, ada pun secara umum memang wewenang mereka itu. Mungkin tangnya yang jawab, wallahu a'lam. Kira-kira ada? Nah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, sang terus siropo tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya seorang pegawai setelah Jumat tidak masuk kantor atau dinas, tapi dia malah menghadiri dan mengikuti pengajian? Apakah ia memakan gaji haram, bekerja tidak penuh waktu, sementara gaji yang dia terima full? Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Nah, insyaAllah begitu jawab, mantap. Terima kasih. Yan, pegawai kan awak horor ladum honor kan ya. Umumnya pegawai apalagi PNS yang digaji itu sebenarnya bukan harian, gaji menurut golongan dan menurut tugas per bulan, hana dikira per hari dan per jam. Menyo yang laginya mereka sah memakan gaji per bulan. Ketika mereka tidak taat berarti hanya dosa melanggar aturan pemerintah, bukan dosa pajak gaji. Oh? Nah, pula menurut kayak begitu. Nah, berarti kayaknya mewajibkan sabah intensi pemerintah tepat yang kerja, nyo harus kerja full, tikan ke bawah. Berarti hanya melanggar dengan pemerintah. Gaji sah ke pajak karena bukan harian. Maka ibu-ibu ketika hamil sah cuti dan jauh gaji karena yang digaji profesinya dan kelas atau golongannya, maka kan digaji per hari. Sama lagi tanya pegawai contoh, bak urung kerja bangunan, ladong kerja borongan. Itu kayak borongan, nah masalah penting dulu, kan? Nah ladong kerja harian. Gaji terus kau orang ya ya jempi orang nyan haram berarti nyo menanti bayar gaji per hari per jam tinggi cok gaji nak udang jam nyan deca apa jauh gaji karena digaji per jam atau per hari yang mana urang-urang yang lagi bunau kayaknya deca sebagai melanggar aturan anda deca apa jauh gaji wallahu a'lam. Nhưng mà rame pengen bentuk tak hon kok. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika pemilu tiba, kaji ojo-ojo. Apabila seorang guru ngaji meminta muridnya untuk memilih salah satu caleg di partai tertentu, apakah kita sebagai murid wajib mengikutinya? Jika tidak mengikuti perintahnya, apakah si murid akan durhaka kepada guru ngajinya? Ya. Karena kita tidak yakin dan tidak ada jaminan caleg tersebut akan mementingkan rakyatnya. Karena mereka dekat dengan rakyat
hanya saat masa kampanye. Ya cerpen lah, cerita pendek. Hal ini sudah biasa terjadi, sedangkan seandainya ia memilih menjadi anggota DPR, belum tentu dia akan memihak kepada rakyat. Ketika BBM naik dan maksiat yang terjadi sekitar kita, you tahu BBM ni juga kenang, ia tak peduli, tak melarangnya, padahal dia wakil rakyat DPR, karena kita sudah sering dikecewakan. Tidak orang guru ngaji kepakatannya untuk memilih salah satu caleg partai tertentu. Nyoiwo dalam bab taat kepada makhluk, sebab taat hakiki kan kepada Allah. Taat ke makhluk pakai sebab guraya makhluk. Kemudian suami makhluk, pemerintah makhluk. Ada hadis-hadis yang merintahkan tu taat kepada makhluk, tapi la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ada terjadi maksiat kepada Allah di situ. Pertanyaan, man pilih caleg nak maksiat, maksiat pilih calegnya, berarti kita sudah taat kepada guru bak maksiat. Pertanyaannya, pastikah kita pilihnya calegnya salah? Kita duga. Kalau dugaannya suudan, hai tahu umumnya begitu. Dia mandu mana? Hana ada pilihan je sih. Tu mandu mana? Contoh pula. Pilih presiden. Ubena presiden tak pilih mesti dari porunya terong kiaman mesti hana yang salehah mesti hana salehah. Hana yang saleh mesti dah mesti. Wajib hana pilih. Ubena ke ni? Hanya sih. Kita hanya memilih orang-orang yang lebih ubud kemungkinan maksiat. Kayak pilih orang bu yang hana maksiat, hana duri sebab tak duga golai ya, termasuk caleg pun golai tak duga tu. Menurut long inan hana wajib cita taat pilihnya galak-galak tanya. Ya, karena ada hana tentea god dan hana tentea bro. Sampai dua kali ya. Tapi, punya pilih tetap wajib. Lagi pilih presiden. Ada juhud, wajib pilih. Bahkan, Sayyidina Ali pernah berkata, satu hari, hidup pemimpin zalim lebih hebat daripada tiuro hanam tiuro pemimpin. Tiuro pemimpin zalim lebih hebat daripada tiuro hanam pemimpin. Kosong orangnya. Yang desa mendung. Maka, memilih pemimpin fardu kifayah. Memtiro hanapa? Bahana yang apa kita pilih yang agak apa? Hana pilih hanya nyok yang dia ke konsep pemikiran salah. Bahana ada pilih kamu nang awak hana apa? Tutnya calon tiro pai dah. Tiro hana gak pai. Tiro muda macam mana? Ya, muda paling macam mana? Bahana tak pilih litanya, muter pilih tu awak muda. Berarti kita memilih dengan cara tidak memilih. Boleh? Tayo hana ada pilih taduk, tapi kata pilih awak mudrung gara-gara hana ada pilih. Ya, nyamunan nyan jawaban relatif. Masalah bunuh DPR ke? Hana wajib tak memang pilih DPR, tapi harus tak pilih silakannya supaya baik menang awak hana agak. Makanya tergantung tawa sosok ji. Anjilun jauh secara mutulak kadang hana mutawa. Mujihud bunuh pihak tak prediksi. Mana ada? Berarti yang umumnya hana desa, yang hana taiko. Menang yang lu pahami, wallahu a'lam. Ya. Oh, seperti bonti ya. GKU Gerakan Kemaslahatan Umat mandum-mandum jumlah sedekah malamnya 3.785.000. Urusan ini dengan 17 bulan 10 2022. Alhamdulillah 3.785.000. Mudah-mudahan yang bersedekah terus akan bersedekah dan Allah akan berbalas melipat ganda. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tapan mandu model. Bagaimana hukumnya seorang pekerja atau pegawai yang membuat laporan uang bos sekolah atau laporan keuangan lainnya tapi terjadi ketidakjujuran, misal dibeli sekian tapi dibon dan kwitansi ditulis lebih
sementara di kwitansi tersebut ditandatangan oleh kepala pemimpin dan bendahara. Siapa saja yang berdosa yang mengetik kwitansi atau laporan, apakah juga berdosa? Seandainya kita ada di posisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena posisi kita sebagai bawahan terpaksa mengikuti perintah atasan, karena kita juga takut kehilangan pekerjaan tersebut. Ya, apa yang ada pertanyaan? Ya, menang. Ada nama laporan tulisan yang menipu. Pertama ialah jawabannya itu dikategorikan dalam menipu. Apa? Bila bak tipuannya nalominan menghasilkan uang tipu. Itu dosa tabo tu. Mengambil uang atau harta dengan cara menipu. Aduh abo. Orang yang meneken, menyetujui, dia berarti termasuk orang yang setuju untuk menipu dan menghasilkan uang tipu. Tanyo yang ni yang dapat tatam, gadah pekerjaan, berarti tanyo mungkin tidak punya kemampuan untuk melarang itu karena nak kelas lagi bunuh. Menyembahan mungkin tatam, mungkin terpegah, yang wajib pegah. Mungkin kita pegah, tak kebencing hati lagi hadi bunuh. Berarti orang yang menipu, apalagi menghasilkan uang tipu, berarti nya tak ada syarat. Menan saya yang lupa karena umum tak pertanyaan. Wallahu a'lam. Jumpa betul kan? Kawinan. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum seorang wanita sudah merasa nyaman dengan keadaan tidak memiliki keturunan? Terima kasih. Ya, merasa nyaman tidak memiliki keturunan tapi memiliki suami ya. Tergantung. Kalau memiliki keturunan takut miskin, takut susah, nyan desa. Terdali dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Berarti inan walaupun tayo kan membunuh, hanjir ia berdatin ngena tersirat bayanya, hanjir ia susah ngena anu. Menyonyan maksud nyaman, dosa. Yang kedua, menyo terkedi cit galak tu bebek nana, nyan tatapu takoh kebanggaan Nabi. Karena Nabi pernah nekum, ana mukasirun bikum bikasrati auladikum yaumul qiyamah. Aku bangga nanti di hari akhirat dengan banyak keturunan umat Islam di hari kiamat. Menyeruh mandu umat Islam lagi nyawa yamai. Nyaman mandu hana Nabi berarti hana teruhud. Nyaman? Apa alasannya nyaman? Memang alasannya syar'i. Takut terkedina kadang penyakit atau kapayah pelah macam mana lebihnya ke keamanan kena tiga pelah, kedua pelah lom dan pelahnya pindah batas. Hana je le tak ge pelah tu. Pelah bak puak kali ge mungkin tak pelah bak ruang dengan komatin. Nyaman hana dia anak gara-garanya mungkin tak masalah. Tapi sengaja memang nyaman tak punya anak gara-gara yang tadi itu haram. Yang kejip mukabe mentang, punya tujuan menjarangkan boleh, tapi tujuan kok keturunan tidak boleh. Ini karena padahal. Karena rencana cukup sekian saja. Yang tega pegah cukup sekian saja. Ada pi 10 saja hanjut. Saya pakai saja abak ujung. Dibanci ku bete maju. Tu 17 ke 17. Betul juga kan? Tapi dia pakai saja, berarti kata koh keturunan. Sementara tujuan pernikahan termasuk untuk sambung keturunan dan bahagia Nabi Rasulullah banyak umat Islam. Ya, sampai Nabi tengah hana tenang ke kedanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga wali sehat sabi, amin. Bicara masalah sufi, kiban sufi yang sesungguhnya dalam Islam dan kiban cara meratib yang betul. Kue lagi orang meratuh. Ya. Kiban sufi yang betul.
Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jailani, yang kaya minta salah kenan, malah kaji kenan ulung hari Jailani, padahal Jilan, karena Jilan itu dasar dari nama sebuah daerah di belakang kota Tabaristan, Jilan dan kampung. Sehingga orang-orang yang lahir atau tinggal di situ dinamakan Jilani atau Jili. Nah, dua macam. Kan Jailani. Nah, mandron yang kagebuh nan Jailani, baik na Lili. Tak lom ni rubah buku-buku nikah ya. Kaji lagi yang nama Ta'ala. Berpegah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Aliran tupi na 22 boh. Taboh yang sunni yang betul. Berarti aliran sufi yang aswaja. Ya, ini kan aswaja lagi Aceh. Aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Sufinya yang berpijak kepada hadis, Quran, dan amalan-amalan orang-orang sufi yang muktabar dulu. Nyan punya sufi yang betul. Menyokol lagi nyan, tak ke sufi adi. Sebab penuh nak 22 boh. Berarti lalu ada iwan lam. Kan ada yang tahu no, lam 22 aja. Macam-macam tu inanya. Ya. Intinya mana? Aliran tasawuf sebetulnya na ajaran cik dalam Islam cuman masa Nabi golong gebuhnan. Lagi ilmiah fikih. Golong gebuhnan cik watanya. Usul fikih tafsirnya golong gebuhnan watanya. Ilmiah tajwid golong gebuhnan, tapi kagak oleh Nabi. Dia baca roh dia ikhlas. Itu gam roh Nabi. Tapi analam na ilmu tajwid. Menaji ilmu tak? Tak tahu. Dia awaknya, awak Wahabi, tak tahu bid'ah sebahana masa Nabi. Tajwid hana. Enggak kurang? Nah, padahal amalan karena masa Nabi tak tahu. Orang tasawuf atau sufi adalah orang-orang yang mengutamakan kepada zuhud. Tidak cinta dunia, terserah egonya cara bagaimana, ada nama egonya cinta kepada akhirat, yang sufi itu betul ji. Nyak baik sesat so tak ikut laju Imam Ghazali. Karena sufi gaknya berpijak kepada sufi amali, bukan sufi falsafi. Nanti di antara sufi-sufi yang berpijak kepada sufi falsafi. Nyamnya sufi falsafi, antro ule-ule ada kena. Bah urung-urungnya macam yang buat, tak ikut karena itu lagi apa pun olam tu. Lu tak ikut nang istilah saja ada. Oh, tak tatan. Ya, yang lebih god Imam Ghazali dan Syekh Ahmad Junaid Al-Baghdadi. Yang tak aman. Yang sufi yang betul. Tak. Tiba cara meratib yang betul. Meratib yang betul yang kelagi kalimah la ilaha illallah panjang baklah. Betul. La illallah. Yang ana panjang lah. La kitab Bughyatul Murtalsyidin dia pegah. Wa tatakun la ilaha illallah bimaddi bernama tu pegah. Jahannam ana sah takun. Walaupun dia apa jadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi karena panjang dengan panuknya tergantung tempo bacaan. Punya orang belum tabakah panjang gede karena memang mulai ikut. Punya orang yang tajam itu menurut tajam itu. Ya, baik sampai hana pada panjang. Baik sampai dah. Ya, nak boleh. Ya. Mana lagu menulis dalam kitab urang tupi sampai urang yang kahun nya. Nyo tak bunuh alamnya. Urang tupi yang kun tiga got tak ada kalimat. Tak ada lagi makhraj. Nyan pribadi urang-urang yang katruh bak masazuk dan wijdan. Tak ada banyak. Sehingga banyak yang nabi si Allah Ta'ala zikir yang diucapkan yang tang-tang hanali. Merulah tu makhraj punya urang yang modelnya tengah doknya dok. Gue kira urang hana mukallaf lagi urang tengah pantan. Hana masalah kadok dengan Allah Ta'ala lagi urang tengah puau ke Allah Ta'ala. Hana mukallaf katanya ndak salah-salah. Bila tanya masih tengah tatai atau yakun kalimat salah. Yang payah lagu ya. Ya. Maka kena wali tiga-tiga wali majidub. Ya nak kaya tiga-tiga katanya. Lagi al-halat. Roh gukun di balik jubahku Allah. Berarti yang kan Allah baca tubuhnya Allah yang menyagukun tengah hanya makhluk dalam lautan tauhid
berarti goanyan hana kafe. Mampakan si ikoh taku baik kafe kau. Maka orang yang ongkoh taku katanya menyebut betul itu free pegekun. Ingat lo ke bahasa al-halal tikrek. Pegekun. Ya Allah, ketika ini kau taku. Mereka menebas batang leherku karena cinta kepadamu ya Allah. Aku pun hari ini ditebas karena aku mempertahankan cintaku kepadamu. Hanya masalah awak kau. Itanya tu free. Entek kaita bala tu kamu Ya, masalah. Yang bahasa pun fana. Yang nah hanya Allah. Kita tidak ada. Tapi awak tak nah. Berarti yang nah hanya Allah tapi Allah kehendak. Ya, baru sufi yang utuh. Mahan kakak sufi adi ke uno. Wallah mantap. Assalamualaikum nuku. Waalaikumsalam warahmatullah. Kiban pendapat tengku mesa tanya tak pasang status tu yang FB tu. Ketanya wadah tajak berat. Puanyan termasuk ria. Status hiburan tu yang lib sau tu yang tak apa nampak ni. Status ribuan tahu. Nampak ni. Mungkin menang. Kesimpulannya apakah tapi status bak Facebook segala masalah agama puria lagi bunuh nang pegah tergantung menyeik tak kontrol hati ada masalah kita tulisnya tapi pek deh dia punya curi long hayu dia pelong hebat yang menyenyan keamat masalah karena Imam Ghazali malah tulis long kitab kata baca tanya mending mata pegah tu ria Imam Ghazali andai tergantung. Tayo status. Sino kaganda himo kagalito orang yang matang kita. Puria banget. Golong tu. Ilong ya kita pembuatnya untuk kan talulu meriah ro, kalau talulu meriah kau. Ye karya lo, masai statusnya ke karya. Nyan berarti kayak kubik penyakit baru lo tudan. Ibancit tergantung masing-masing. Nye kontrol, ada masalah penting ada manfaat di akhirat. Ya mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mimpi buruk diri sendiri itu besar mana dengku? Mampu. Bagaimana? Nyo kan payah hadan baju tulisan agak jelas betul kan? Kalau mimpi buruk diri sendiri itu bagaimana dengku? Dan saya mendengar mimpi itu ada yang datang dari Allah dan ada pula yang datang dari setan. Kita sepertinya seperti apa ciri-ciri mimpi itu dengku? Malamnya berarti pertanyaan tentang rumpau kan? Berarti karena mimpi termasuk pernah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Malah Nabi Yusuf termasuk salah seorang yang ahli mentakbirkan mimpi. Demailung hana ahli bagiannya. Cuma yang ditanyanya mungkin dia jawab betul. Lumpur mesti draw terburuk ya. Kalau kita mimpi buruk ya, mana maksud ya? Ciri-ciri mimpi itu dari Allah atau dari setan yang tentang inti pertanyaan. Pertama menyertanya sedang dalam keadaan berjunuk yang kain kat mimpi setan. Menyertanya kain tak pegah-pegah, tak ingat-ingat, tak sebut-sebut teuro terbawa mimpi. Mimpi volunteer dari Allah karena sering dah pegah-pegah. Pada tanda mimpi yang betul sering berulang. Menyehana berulang, ente jaga tu, tinggal cukup trade. Tengok lusa tengok belum tapi tu ke macam tengok tu. Dengan catatan baik lang kadang menjunuk pula. Atau tengah-tengah kuta kan. Nyan biasa haji lumpur dari Allah. Tapi jangan bagah-bagah taponis. Nabi Ibrahim ngeprek sampai 2 orang baru meyakini mimpi itu dari Allah. Tengok bio-bio kah lumpur dari Allah laju cang-cang tayo kasaleh tat. Tiga syaitan juga mampu menyamar ipegat tanyo lumpur lagi lumpur ta Allah bi cang-cang. Padahal lumpur syaitan. Menyelumpur tentang Allah, nya mudah tertanda. Lumpur berupa Allah, tapi hi makhluk ni kapasi syaitan. Atau lumpur merupakan Nabi, tapi hi Nabi, hi Sule, betul.
Nyampi lupa dari setan. Menan kira-kira tanda-tanda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiban pendapat engku mesa tanya tak pasang tu kan dia ke mana? Yang akan bilang ni itik san. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar jodoh kita adalah cerminan dari kita sendiri? Mohon penjelasan engku. Assalamualaikum. Mohon maaf engku kalau bisa jawab pakai bahasa Indonesia. Ya, benar. Ya. Apakah benar jodoh itu cerminan kita? Belum tentu. Kalau kita pastikan jodoh itu cerminan dari kepribadian kita, berarti setiap orang saleh pasti mendapat istri yang saleh. Begitu? Sementara Nabi Yunus istrinya tidak salehah. Nabi Yunus. Nabi Lut malah jadi kafir kemudian hari. Dan banyak nabi-nabi yang ditentang oleh istrinya. Nah, kemudian dalam kitab Yahya jilid 2 bab nikah, kita dianjurkan memilih istri yang saleh, yang taat. Ditambung diinan, apabila memilih istri yang suka mengatur dan lidahnya cerewet, itu akan menyusahkan kemudian hari. Ditambah hati. Dan paling banyak diuji para waliullah dengan istrinya yang kasar. Berarti waliullah itu banyak sekali teruji dengan jahatnya istri. Menyatakan jodoh itu pasangan kita, berarti setiap wali itu salehah juga istrinya. Tidak. Maka ketika gejuk ke rumah, ketanyo-tanyo orang yang saleh betul, ruh hanagat nak anggap ju gejuk santri sabo. Lupa buat luar weh ni. Ya, bayang hanaji ke ni udang tidak hilafah mengapai, benalah kira-kira. Menanti sebaliknya, istri kadang mendapat jodoh yang kurang bagus, kurang sesuai. Jangan paksakan diri Anda untuk mendapatkan pasangan sesuai dengan idaman. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah bertanya, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu akan mendapatkan sesuai harapannya? Tidak. Trip-trip dah angan-angan. Nanti aku menikah dengan seorang suami pujaanku. Tang-tang. Menang merupa kakak pelan. Buat buka tabu-tabu. Itu kembali kepada penyampaian saya tadi. Yang menikahkan Anda siapa? Jawabannya Allah. Kalau memang tidak bertahan dengan agama di situ, ada masalah dengan syariat, hai terpubu agama dengan pasangannya, yang ada solusi. Apakah puluh, apakah cerai dan sebagainya. Tapi tak betul, raih surga Allah di situ. Karena masuk surga Maryam itu malah jadi istri Nabi di kemudian hari dalam surga adalah karena jodohnya Fir'aun. Ibu, kenapa Siti Asiyah dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan Siti Maryam itu nanti jodohnya Rasulullah di akhirat di surga, karena tidak mungkin setaat Maryam tidak punya pasangan di surga. So Nabi kita. Kenapa? Karena dijodohkan oleh Allah dengan Fir'aun. Berarti dijodoh dengan orang buruk termasuk bahagia di kemudian hari. Makanya beta bukan menurut tiga-tiga karena ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Seakan-akan bahagia menurut konsep kita adalah kebahagiaan yang ceria senakannya. Tiga-tiga kebahagiaan itu diraih dengan cara sulit. Gelisah, suami enggak bagus, istri cerewet. Rupanya itu proses Allah untuk memberikan kebahagiaan kita di akhirat dengan cara yang tidak menyenangkan. Ada nikmat yang tidak enak rasanya. Itu wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tanya opret ka hana rezeki liahnya tajak tanya wata menghajat yang kiban. Kiban ya. Penjelasan jiat puhana tahajat bak makam keramat dan paken alasan jiat. Ayo hana rezeki. Dan menghajat. Kiban maksud menghajat mekao ya. Kaoi dalam fikih ada beberapa model.
ada nazar lajat, nazar tabarrur. Yang kain kata praktek ledanya, nazar-nazar yang mukait, mutakli. Munyona anak mit akan kum serkah sabai si bitang. Anak mit sabai si bitang ni. Munyo selamat pada kalinya akan lu serkah setipu lebih. Munyo artinya kan nak tukar ku yang Allah bi ngeterkah batanya. Lu pegah Nabi. Kaoi modanya tak ke kaoi tapi nya kaoi urang kriat. Begubi li Allah le baru dia tem terkah. Maka nazar yang hakiki orang yang langsung juga ucapkan lillahi alayya wajib hati halung karena Allah tipuh ribayah ke masjid. Nyan kau yang sebenarnya. Yang je kau si. Tapi bakna yak tukar tamah ngata tayo. Nah, gekelin Nabi nyan kau urang kerit. Sah kau, sah. Payah peglah wajib si. Ya. Cuman pertanyaannya, pun apa haji abak kubur urang keramat? Ya. Yang tergantung lah. Mina je abak kubur urang keramat. Watanya tena mahajat. Hanya nitawasul ngurungnya. Ya Allah, yang berkat tungku syekh pulan. Nabi Allah butuh hajat long betul. Yang hana masalah, ada hana nejak hana buku hana sebut nan koknya. Ha? Tapi menyendialah ke baganya, yang kameraman. Mubah Nabi hanjit melakai. Kata, ya Rasulullah, Nabi kulung. Ha, hanjit ya. Dibancit, Nabi hanya tertawasul ya Rasul dengan berkat dron. Yang mana-mana. Ya, apalagi bak selain selain Nabi. Maka ja ba urang yang keramatnya hati-hati cit beruh sampai tanya tak anggap yang sebagai Tuhan. Ya, baik sampai menan. Wallahu a'lam. Pada buah tu kira-kira. Belum tu. Kita kata lain lam. Okey tu. Serban. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya membaca sebuah pertanyaan di sosial media sosmed. Pertanyaan seperti ini. Saya tidak minta diciptakan. Pas hidup saya malah dipaksa menyembah Tuhan. Kalau tidak mau akan dimasukkan ke neraka. Manusia diciptakan untuk disiksa doang. Berat ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti itu, Abi? Ya. Nah, baca bak sabuh sosmed. Saya tidak minta diciptakan. Hana lulakai ya. Tapi kagak pulahi. Hana pernah takutan, tapi karena lu hana beliau tu taat ke handa te, detiklah neraka. Kamu benar? Ya. Dalam mindset kita sang-sang lihat dicipta orang dengan hana permintaan, lalu dilahirkan, kemudian dipaksakan ku taat, setelah itu dimasukkan ke neraka. Itu di alam bawah sadar Allah itu kejam. Ya benar? Mah itu pertanyaannya. Gara-gara mindset temenan Allah zalim, sang-sang. Simak berkat. Orang yang merampas hak orang lain dengan semena-mena atau memaksa orang lain dengan semena-mena itu zalim. Kenapa? Yang dipaksa dengan semena-mena itu orang lain. Adapun Allah yang dipaksa itu punya Allah. Maka hana istilah zalim ba Allah. Betul dia gepegat, gebulik-bulik dengan cira dalam dia getik dalam neraka. Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Karena ciptaannya sendiri. Betul dia ni cok, ni koh, ni labo-labo lumong, nak zalim. Oh, dah nak masalah yang baik ba kau. Cuman horat masalah tak segi horat marwah terlihat minta ajak ilmu karena dia semayang payah darah. Tapi kau kadang kau tanam horat marwah rambut anda sendiri. Siapa apa masalahnya? Ya, menansit Allah Taala, lu pegang tanya orang hendak lekai. Oleh getik lah neraka yang hendak taat, Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Kita milik dia. Tanya zalim, pakot sebab yang terpaksa dengan semena-mena gop. Kata rawat. Tanya hana kita miliki orang lain, tapi Allah memiliki kita dan dunia seisinya. Maka di sana tidak ada zalim. Nyan jawaban menurut Tuhan. Wallahu a'lam. Kira-kira. Nana jadi pada 12. Ya. Mungkin menawar.
Kata bunuh na yang hana puas baca tu. Kadang. Nak murid nak terjawab ke katanya. Lu tambah bio tu mah. Takut tu mengongom dalam pikiran dia. Bunuh tanya kan kepaksa untuk beramal menyahana tamamai gede dalam surah Baqarah. Tu betul ni kata kepaksa tanya mamai Allah rupanya nak dijanjikan tamu syurga punya tamamai. Balah wajib dong. Wajib semayang, wajib puasa. Berarti sang-sang Allah wajib tamu syurga yang pergi. Kan tem. Nah dalil Allah. Punya semayang tamu syurga, punya puasa tamu syurga, punya taat tamu syurga. Wajib dalam tiga-tiga. Balik tiga-tiga sunat. Berarti Allah na thang-thang wajib tamu syurga. Tapi hantar tem kita salah anda sendiri. Benarlah kira-kira. Takut tu berang-berang pikiran untuk rumah. Ya, mungkin punya kedua abahnya lanjut mata si berang-berang mesti orang salah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya bagaimana cara untuk menghilangkan was-was. Cara menghilangkan was-was. Pertama, yang wajib diketahui bagaimana yang dikatakan was-was dan bagaimana yang dikatakan ragu. Itu dulu. Menya hana rata ohlom beda, nyan hana ubat. Was-was itu al-waswasatu minasyaitan. Was-was itu dari setan. Sedangkan ragu itu sifat manusiawi sebenarnya. Hana payah harus setan tak ada ragu. Pat beda tema. Syak atau ragu yang pegah li Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab pada hadis